Terima kasih masih bersama kami di acara Hujah Swaja dalam tema keutamaan bulan Rajab bersama Ki Haji Abdurrahman Nafis LCMHI, Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Ya, tadi ada ibadah amalan-amalan apa saja yang kita amalkan, ada fi'liyah, ada qauliyah tadi ya. Yang qauliyah ada mungkin doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban ballighna ramadan. Nah, ini mungkin kita baca mungkin di awal bulan Rajab boleh kayak gitu. Iya, selama bulan Rajab itu bisa kita baca gitu ya. Cuma mungkin saya berikan catatan ya, bahwa riwayat itu memang diperselisihkan ulama. Namun menurut Imam Nawawi bahwa doa-doa yang dibaca itu boleh saja itu dibaca. Mungkin biar tidak terjadi perbedaan, tidak wajib itu dinisbatkan kepada Nabi, tetapi itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu yang ghairu ma'thur itu boleh-boleh saja. Ma'thur itu artinya datang dari Nabi. Ya, kita ngarang doa sendiri itu juga diperbolehkan, asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Nah, doa itu boleh kita baca, bukan dilarang ya. Yang mungkin ini dipastikan dari Nabi ya, ini karena masih khilaf. Maka membaca doa Allah barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan itu baik-baik saja untuk kita baca. Kemudian Kiai, ketika kita baca ini seakan kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Ini persiapan bagi kita. Apakah seperti itu boleh Kiai gitu? Ini persiapan di bulan Rajab ini. Betul. Kita ke bulan Ramadan ini. Betul. Bagaimana Bro? Ada memang lain itu Rasulullah itu kalau sudah bulan Rajab, Sya'ban itu juga persiapan dengan puasa, persiapan dengan amalan-amalan yang lain. Sehingga ibarat orang itu mau berperang itu ada pemanasan dahulu, ada pemanasan dahulu begitu, persiapan dahulu. Karena nanti di bulan Ramadan itu adalah puncaknya untuk kita beribadah di situ. Kemudian Kiai, ini kita membahas tentang spesifik puasa Rajab ini ya. Puasa Rajab yang mungkin sering kali diamalkan oleh pemirsa, oleh masyarakat, yang mana ini juga merupakan suatu latihan bagi kita untuk menuju di puasa Ramadan ini. Tentang puasa Rajab ini bagaimana menurut Kiai? Ulama mazahib semua itu mengatakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Berarti jumhur ya, mayoritas berarti. Baik itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Kemudian sebentar. Kemudian Imam Hambali memberikan catatan, jika kemudian mengkhususkan Rajab saja, tidak yang lain, atau juga itu mengerjakan sebulan penuh, itu dianggap makruh. Bukan makruh puasanya, karena makruh nanti dianggap itu menyamakan dengan bulan Ramadan. Sehingga kalau itu dia puasa tidak sebulan penuh atau digandeng dengan bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, itu maka hilang kemakruhannya. Maka itu sepakat. Kenapa? Pertama, berdasarkan hadis Nabi bahwa Rasulullah bersabda, sum yaumas sabr, syahras sabr wa sata ayyam ba'dahu wa sum al-ashrul hurum. Puasalah kamu itu pada bulan kesabaran dan 3 hari berikutnya, wa sum al-ashrul hurum, dan puasalah kamu itu pada bulan-bulan yang mulia. Nah, bulan yang mulia itu 4 tadi itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka berarti perintah untuk kita dianjurkan untuk puasa di bulan mulia itu termasuk itu bulan Rajab. Dengan demikian kalau kita mengkaji bisa dibaca dalam kitab Sulami Wa'dilatuhu karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan beberapa pendapat ulama-ulama seperti dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu dijelaskan bahwa puasa Rajab termasuk itu puasa yang disunnahkan. Pertama karena ngambil umumnya hadis tadi itu, yang kedua tentang bahwa Rajab itu bulan yang dimuliakan. Ini dari 4 jumhur ulama, dari 4 imam besar mazhab arba'ah ini, itu satu yang makruhkan puasa 1 bulan penuh. Kemudian yang lainnya apakah tidak boleh? Tidak makruhkan? Boleh. Boleh. Gitu, jadi yang lain itu sebulan penuh itu boleh. Imam Hambali itu seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih itu juga mengatakan jika sebulan penuh khawatir itu menyamai
Ramadan. Oh gitu, okay. Maka itu bisa hilang kemakruhannya kalau tidak sebulan penuh, atau digandeng dengan bulan yang lain, Sya'ban berikutnya, atau dengan yang Dzulmadil akhir yang sebelumnya. Begitu. Ya. Kalau ada sudah masyhur atau mungkin ini merupakan sebuah tradisi ya. Banyak sekali masyarakat itu kalau puasa itu tanggal 1 Rajab sampai 27 Rajab itu boleh kayak Kiai gitu ya? Boleh. Ya. Jadi tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, sampai 27 boleh, sampai itu boleh. Nah, mungkin yang sementara itu dipermasalahkan itu pertama, dianggap bahwa puasa khusus Rajab itu dianggap bid'ah. Nah, ini kalau kita mengacu membaca kepada fatwanya Syekh bin Baz umpamanya, ataupun fatwanya Syekh Utsaimin, sebenarnya itu yang memahami fatwa itu mungkin yang perlu diluruskan. Ketika kita baca fatwa beliau dalam kitabnya Nurun ala Darbi umpamanya, atau Majmu' Fatwanya, Syekh bin Baz itu ditanya, Syekh, bagaimana kalau ada orang itu mengkhususkan, taksis, mengkhususkan puasa tanggal 27 Rajab dan sholat di malamnya? Jawabnya Syekh bin Baz, ya kalau begitu itu nggak pernah dikerjakan Nabi, itu bukan bid'ah. Jadi bukan puasa Rajabnya yang dibid'ahkan, tapi mengkhususkan puasa hanya tanggal 27 dan malamnya itu kemudian sholat. Itu yang dianggap itu bid'ah, bukan puasa Rajabnya. Syekh Utsaimin juga begitu dalam Majmu' Fatwanya itu, bahwa ditanya bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan puasa tanggal 27 Rajab karena itu dianggap itu bulan tanggal Isra Mi'raj, dan malamnya itu kemudian dia mengadakan peringatan Isra Mi'raj, itu yang dianggap itu bid'ah. Jadi bukan melaksanakan puasa Rajabnya, tapi taksisnya itu yang menjadikan bid'ah. Ataupun Syekh Al-Fauzan juga demikian. Itu satu. Yang kedua, ada yang menganggap itu haram ataupun bid'ah itu karena hanya melihat dalil-dalil fadhailnya, amalnya saja, atau khasiat puasa, bukan hukum pelaksanaan puasa. Memang ada beberapa riwayat-riwayat, yaitu hadis yang oleh mereka itu anggap itu dhaif, bahkan itu maudhu, tentang keutamaan puasa Rajab, keutamaannya. Pokoknya barang siapa yang puasa sehari seperti puasa sebulan, bahwa di surga itu nanti ada sungai namanya sungai Rajab, dan barang siapa yang berpuasa maka dia nanti akan minum dari sungai Rajab itu. Ini hadis ini memang oleh sebagian pendapat seperti Syekh Albani itu dianggap itu dhaif. Berarti orang yang puasa Rajab itu berdasarkan hadis dhaif. Sebenarnya tidak. Hadis itu bukan menyangkut masalah hukum pelaksanaan puasa, itu bukan. Tapi menjelaskan tentang khasiatnya, fadilahnya puasa. Jika itu dianggap dhaif, bukan berarti itu melarang untuk melaksanakan puasa Rajabnya. Pada dasarnya? Pada dasarnya boleh, tadi itu di Sum al-Ashhurul Hurum, disuruh puasa pada bulan-bulan yang ma'ruf. Jadi begini, mungkin saya jelaskan. Hukum pelaksanaan puasa Rajab ini berdasarkan satu hadis sendiri. Sum al-Ashhurul Hurum. Puasa pada bulan yang mulia. Berarti ini sudah boleh. Adapun fadilahnya ini dianggap itu dhaif, bukan berkaitan dengan hukum pelaksanaannya, tapi fadilahnya. Maka kalau itu digunakan fadilah yang dianggap dhaif, hadis fadilah yang dianggap dhaif itu menghukumi melarang puasa Rajab, ini berarti metode istilahnya itu tidak benar. Maka Imam Al-Iz bin Abdus Salam itu menjelaskan, orang yang melarang puasa Rajab itu sangat jahil. Kata beliau, sangat jahil. Kenapa? Karena metode istilahnya tidak tepat. Anggaplah yang maudhu itu atau yang dhaif itu adalah tentang fadilah, tapi hukum pelaksanaan itu lain, bukan menggunakan dalil ini. Contoh beginilah. Umpamanya ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi, man shoma yaumal itsnin wal khamis najah fil imtihan an-nihai. Rawahul Bukhari umumnya Barang siapa yang puasa Senin Kamis maka lulus ujian nasional. Dia mengatakan ini hadis Nabi. Jelas maudhu. Jelas maudhu kan? Jelas maudhu. Tetapi apa haram puasa Senin Kamis? Nah, gitu. Hukum puasa Senin Kamis bukan berdasarkan dalil ini, tapi dalilnya yang lain itu. Maka sekali lagi tentang beberapa fadilah yang dianggap dhaif itu bukan berarti menggugurkan tentang kesunahan puasa
Rajab itu. Sudah cermat sekali Madzhabul Arba'ah, artinya Imam Jumhur ulama mengatakan ini merupakan puasa yang disunahkan dikarenakan karena ada dasarnya kayak gitu. Kalau fadhail itu sudah yang lainnya gitu ya. Ya, kita akan membahas tentang puasa Rajab lagi setelah yang satu ini.